Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel gua ya. Kali ini gua akan membahas beberapa berita ya tentang Chelsea pastinya. Dan ya kita mulai langsung. Oke guys, kali ini gua akan membahas hasil pertandingan ya antara Chelsea menghadapi Tottenham Hotspur ya di Sydney Super Cup ya. Dan ya gua akan bahas hal pertama tentang starting eleven ya yang diturunkan oleh Xabi Alonso ya, yang dimana Xabi Alonso menurunkan starting eleven terbaiknya ya, dan seperti ada Palmer juga, ada Estepao, Joao Pedro, Levi Colwill dan Palestra dan lain-lainnya ya. Dan ya di di babak pertama Chelsea sempat tertinggal terlebih dahulu ya, lewat gol Sandro Tonali ya, tetapi Chelsea langsung membalasnya ya berkat permainan dari sisi kiri ya, dari Gitten yang memberikan passing ya, yang apapun passingnya sempat di blok ya, tetapi blok yang dilakukan ada pemain defendernya Tottenham mengarah langsung ke Estevao ya, yang dimana Estevao akhirnya menyetak gol ya, yang membuat skor jadi seimbang antara Chelsea dan Tottenham menjadi 1-1. Dan ya, secara permainan ya di babak pertama Chelsea bermain sangat baik ya. Yang dimana build up permainan Chelsea dari kiper, kemudian defender, gelandang, sayap dan striker bermain sangat baik ya. Secara permainan sangat terlihat ya apa yang dilakukan Xabi Alonso ya, di ya terutama di bagian sektor kanan ya. Ya di mana sudah ada Palestra dan Estevao, dan sesekali Palmer juga membantunya. Dan ya bisa bilang sangat menjanjikan ya permainan Chelsea di babak pertama ya. Dan ya sebaiknya juga di sisi Tottenham ya. Jujur ya, secara permainan Tottenham bermain ya, bahkan bermain sangat sangat keras ya. Seperti mereka mungkin menganggap pertandingan ini seperti pertandingan final ya. Dan dimana ya, ini hanya pertandingan pramusim ya. Dan karena kalian juga bisa lihat ya beberapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh pemain Tottenham, sangat keras ya permainan mereka ya. Dan ya lanjut di babak kedua. Oke, di babak kedua, di awal babak kedua, pemain defender Tottenham ya melakukan pelanggaran ya ke Joao Pedro, yang yaitu adalah Dodson ya, yang membuat uh, Tottenham bermain 10 orang dari menit ke 48 ya. Dan ya dari menit 48 ya, Chelsea terus ya menggempur ya, tetapi secara defense dan terutama kiper Tottenham ya, Kingsley ya kalau nggak salah namanya, bermain sangat baik ya. Dan ya di saat itu pun juga Alonso juga pemain utama diganti ya, seperti Cole Palmer, Joe Pedro, Levi Colwill, Wesley Fofana, Jamie Gitten dan lain-lainnya ya, diganti seperti dengan pemain seperti Tosin, Acempong, Muhammad Sar, Lorhita ya, Yam Delap, dan beberapa pemain muda ya. Secara permainan sedikit menurun ya, karena ya pemain yang dimasukkan ya antara pemain muda dan ataupun juga ya kalian tahu lah, saat Tosin dan Liam Delap bermain kita seperti kehilangan dua pemain ya. Dan ya itulah yang terjadi selama pertandingan kedua. Dan sayangnya ya di extra time ya, di menit terakhir Chelsea kecolongan ya oleh golnya Richarlison ya, yang dimana ya kalau kalian nonton ya, terutama di bagian defender ya, dimana Mamadou Acembong dan Tosin sangat-sangat seki ya, terutama Tosin yang gagal menutup tendangan dari pemain Tottenham ya, yang dimana tendangannya, dan ya di mana tendangan dari pemain Tottenham mengenai tiang, tapi bola telah dari kena tiangnya mengenai Richarlison dan dia mencetak gol ya dengan sangat mudah ya. Dan ya ini bisa bilang gol yang dimulai oleh kesalahan ya. Dan ya terutama Tosin ya, karena dia bukannya mengepres pemain Tottenham, malah hanya menunggu ya. Dan ya ini seperti kita tahu ya bahwa kita membutuhkan back bagus ya. Dan ya Tosin sangat-sangat tidak bisa kita harapkan. Dan ya ini ya yang harus kita terima ya, gimana kita kalah dengan skor 2-1 menghadapi Tottenham Hotspur.
Tetapi ya ini bukan hal yang buruk ya, karena ini hanya pramusim ya. Yang kita lihat hanyalah cara bermain dan fisik pemain. Dan ya jangan dipikirkan terlalu berat-berat ya guys ya, karena ya kalah oke, tapi secara permainan di babak pertama kalian bisa lihat kita bermain sangat baik, dan itu mungkin yang bisa kita harapkan dari Chelsea musim ini. Ya guys, selanjutnya gue mau bahas tentang beberapa hal ya, seperti tanggapan Xabi Alonso dari setelah pertandingan menghadapi Tottenham ya di Sydney Super Cup ya, yang dimana Alonso mengaku kecewa ya dengan hasil akhir, tetapi dia tetap puas ya dengan performa tim ya. Dan menurutnya pertandingan berlangsung seimbang dan menjadi ujian pramusim yang sangat baik ya. Dan dia hanya ya dia menyayangkan bahwa Chelsea kebobolan di menit akhir ya. Dan terus juga ada update ya, di mana Robert Sanchez dikabarkan mengalami cedera ya. Walaupun menurut Alonso ya, sang kiper hanya mengalami cedera ringan ya. Dan juga Mike Penders ya, kiper kita yang bermain di Belgia kemarin, walaupun tidak bermain ya di Piala Dunia, akan bergabung dengan Chelsea untuk pramusim di Hong Kong ya. Terus juga Alonso juga memberikan ya dukungan penuh ya kepada Mikhail Mudryk ya, yang dimana dia mengaku ini sedikit lucu ya, bahagia melihat Mudryk kembali ya bersama Chelsea dan Xabi Alonso ya. Dan ya menurut Xabi Alonso, pemain Ukraina itu memiliki kualitas ya untuk membantu Chelsea ya. Ya saya nggak tahu ya ini uh, untuk memuji atau mungkin untuk bermain aman ya Xabi Alonso ya. Saya tidak tahu ya. Tapi juga Alonso juga bilang juga bahwa Mudryk akan ikut tur pramusim ya di Hong Kong ya. Dan kembali menurutnya Mudryk memiliki kemampuan ya, yang luar biasa, dan dalam situasi satu lawan satu dia bisa memiliki atau bisa menciptakan peluang ya. Namun juga menurut Alonso, sang pemain juga masih membutuhkan waktu ya untuk kembali ya, karena setelah 4 tahun bisa bilang dia vakum di dunia sepak bola. Ya mungkin kalian juga tahu ya bahwa Mudryk mengalami permasalahan dengan doping ya, walaupun kita tidak tahu apa itu sengaja atau tidak. Tapi seperti kita tahu ya, Mudryk itu bukan pemain yang ya bisa mengangkat Chelsea ya sebenarnya ya, karena kalian bisa lihat ya dia sering melakukan hal-hal aneh ya, seperti tendangan ke arah penonton, melakukan gojekan yang dia keserimpet sendiri ya. Tapi ya mungkin ya kalau di bawah Alex Xabi Alonso mungkin Mudryk bisa memberikan kualitas terbaik ya. Tapi ya kita cuma bisa mengharap ya, dan ya semoga saat Mudryk kembali juga dia juga berubah ya, sehingga bisa menjadi pemain yang dibutuhkan Chelsea ya. Oke guys, sekian berita yang gue sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel gue, agar channel gue semakin berkembang lagi dan bisa menjadi semakin maju lagi ya channel gue. Oke guys, sekian, terima kasih.